Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana memahami atau menjelaskan fenomena kehidupan dengan menggunakan pendekatan gabungan antara pendekatan normatif, agama, dan pendekatan historis dari ilmu sosial dan humaniora modern. Kita akan berbicara tentang ekonomi, ya. Bagaimana melihat fenomena ekonomi dari kacamata normatif dan kacamata historis. Ekonomi atau sistem ekonomi adalah sistem tukar-menukar. Ya, tukar-menukar itu bisa barter, menukar barang dengan barang, bisa menukar barang dengan uang, ya. Ekonomi modern ya berkembang dari ekonomi subsisten ke ekonomi profit. Ekonomi subsisten itu apa? Ekonomi subsisten adalah ekonomi atau usaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan sebuah masyarakat secara mandiri. Ya, jadi kalau dulu sebuah masyarakat itu akan memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri, menanam padi sendiri, memelihara ternak sendiri, menanam padi untuk dimakan berasnya. Ya, oleh karena itu disimpan di dalam lumbung. Di awal musim, setelah musim panen, ya, padi itu dikumpulkan dalam sebuah lumbung, baik lumbung itu milik keluarga atau milik RT atau milik kampung. Nah, nanti gabah yang ada di lumbung itu biasanya disimpan dalam bentuk gabah, dikonsumsi dari hari ke hari sampai habis sambil menunggu padi yang sedang ditanam. Ya, nanti periode berikutnya, periode musim panen berikutnya, masyarakat tersebut memanen padinya, kemudian hasil panennya disimpan lagi. Mereka memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Daging, ya, kebutuhan daging itu dengan beternak sendiri, ya, beternak kambing, sapi, ya, diambil susunya, diambil dagingnya, ayam, angsa, bebek, diambil telurnya. Nanti buah-buahan juga menanam sendiri. Semuanya dipenuhi secara mandiri. Itu namanya ekonomi subsisten, ekonomi yang untuk memenuhi dirinya sendiri. Sementara dalam perkembangannya masyarakat semakin terbawa kepada ekonomi profit, ekonomi bisnis. Tidak lagi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi saling memenuhi kebutuhan dari satu masyarakat ke masyarakat lain berdasarkan komoditas, ya, perdagangan komoditas dari ekonomi subsisten ke ekonomi perdagangan. Jadi kita tidak lagi menanam padi, ya, saya tidak punya sawah, tidak punya ternak, ya, tidak punya kebun buah. Kalau saya ingin makan nasi, ya tinggal beli beras kemudian dimasak sendiri, atau kalau tidak sempat beli nasi yang sudah jadi, ya, dengan lauk apa sesuai dengan selera, sesuai dengan harga. Nanti sudah ada yang sudah ada yang menanam, sudah ada yang berternak, sudah ada yang menyediakan buah-buahan. Ya, itu adalah ekonomi profit, dari subsisten ke profit. Itu adalah perkembangan sistem ekonomi modern. Nah, ekonomi yang berkembang dari ekonomi subsisten ke ekonomi profit ini kemudian punya dua orientasi. Ada orientasi sentralistik,
Ya, ekonomi itu dikelola oleh negara. Ya, contoh yang paling ekstrim adalah negara-negara komunis. Negara-negara komunis itu seluruh proses produksi itu milik negara. Sawah itu milik negara, ternak itu milik negara, ya, kebun buah itu milik negara, toko-toko itu semuanya milik negara. Masyarakat itu adalah pegawai negara. Masyarakat itu hanya bertugas untuk negara. Tetapi semua faktor produksi ya, itu milik negara. Yang masih ada itu di mana? Rusia, kemudian Kuba dan Cina. Tapi Cina sudah perpaduan antara sentralistik dan sistem pasar. Jadi di Rusia orang jualan itu ditangkap karena itu kriminal. Yang boleh berjualan hanya negara. Ya? Orang itu hanya menjadi buruh negara, nanti digaji oleh negara. Baik gaji itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bagi hasil. Ya, tetapi yang boleh berjualan, yang boleh memproduksi itu hanya negara. Itu sistem yang sentralistik. Sementara ada masyarakat yang berorientasi pasar. Ya. Amerika menjadi salah satu contoh utama di mana segala sesuatu orang memproduksi sendiri kemudian dijual. Kita mendapatkan segala sesuatu dari pasar, dari hasil perdagangan yang itu dikelola oleh swasta. Jadi kalau orientasi sentralistik itu semua milik negara, kalau orientasi pasar itu semua milik negara, milik swasta. Ya, jadi di Amerika itu universitas milik swasta, rumah sakit milik swasta, tambang-tambang itu milik swasta, kemudian pesawat itu milik swasta, semuanya milik swasta. Negara itu minim sekali yang dimiliki oleh negara. Yang dimiliki oleh negara itu hanya tentara, kemudian uang, apalagi diplomasi ya, pemerintahan. Tapi semua bisnis itu hampir semuanya dimiliki oleh swasta. Nah, dan perdagangan itu mengalami perkembangan dari yang tradisional ke modern. Ya, kita bisa lihat sistem ekonomi tradisional ya, itu adalah ekonomi langsung, jual beli secara langsung. Komoditasnya semuanya ada di tempat dan orang berbelanja secara langsung ke pasar, bisa melihat barangnya ya. Ini tomat, ini apa wortel, ini buncis, ini jeruk, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian produk-produk ini semuanya ada dan ada penjualnya, kita bisa tanya langsung harganya berapa, boleh nggak harganya dikurangi. Ya, ini ekonomi tatap muka langsung. Itu ekonomi tradisional. Sementara ekonomi modern itu seperti yang di bawah ini sebenarnya sama, ini juga jualan tomat, jualan kubis, jualan apa, jualan rokok, jualan baju, semuanya ada di sini. Tetapi bentuknya bukan barang, bentuknya informasi, informasi perdagangan. Jadi kalau yang di atas tradisional ini ya hanya yang ada di sini, ya, ruang maupun waktunya. Besok mungkin yang dijual sudah berbeda atau besok harganya sudah berbeda karena barang-barangnya ini semakin layu atau besok datang lagi yang lebih segar dengan harga yang mungkin lebih mahal. Kalau yang ada di sini, ini ruang dan waktunya lebih luas. Kita bisa mencari informasi harga barang-barang dari seluruh dunia. Ya, informasi perdagangannya ada di sini, tersentral. Demikian juga kita bisa bertanya harga-harga di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ya, jadi kalau tomat di pasar tradisional itu ya hanya di sini. Tomatnya harganya berapa hari ini. Tapi kalau di sini kita bisa bertanya, tomat hari ini harganya berapa? Minggu depan kira-kira harga tomat berapa? Bulan depan kira-kira harga tomat berapa? Tahun depan kira-kira harga tomat berapa? Itu bisa dihitung. Ya, dihitung untuk situasi saat ini. Ya, terkait dengan tren modal. Kira-kira menjadi petani tomat itu prospek atau enggak? Kalau prospek berarti akan semakin banyak orang jadi petani tomat dan harganya mungkin akan semakin murah. Ya. Lalu harga minyak berapa? Minggu depan apakah masih sama? Kira-kira tahun depan, kalau tahun depan ganti presiden mungkin harga bahan bakar akan berubah.
bisa naik, bisa turun. Kalau harga bahan bakar berubah, maka biaya transportasi akan naik. Kalau biaya transportasi naik, mungkin produk-produk ini juga akan naik harganya. Ini semua ada kalkulasinya. Ya. Makanya ekonomi modern itu sama ekonomi pasar, tetapi skupnya lebih rumit karena kita bisa melihat produk-produk ini harga dari produk-produk dari item-item dari komoditas ini tidak hanya sekarang apa yang ada, tetapi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 50 tahun yang akan datang itu semuanya sudah bisa dilihat harga-harga sehingga kita bisa beli itu sekarang. Saya mau beli tomat untuk tahun depan sekian ton. Itu bisa dilakukan hari ini. Ya, kita menerima tomatnya itu tahun depan 5 tahun lagi. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan pasar modern. Nah, ini bedanya pasar tradisional yang sifatnya langsung dan pasar modern yang sifatnya kalkulatif. Ya, saya mau beli rumah 5 tahun lagi, tapi rumahnya saya ambil sekarang. Bisa, namanya kredit. Ya, kalau tradisional nggak bisa kredit. Ya, kalau modern itu bisa kredit. Semuanya bisa kita dapatkan kapan, semuanya bisa kita bayar kapan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, sistem ekonomi seperti ini adalah ekonomi empirik. Apa yang terjadi pada dunia ekonomi? Berkembang dari orientasi subsisten ke orientasi profit, ya. Dan ini punya dua tendensi, ada tendensi sentralistik yang harga dipatok oleh negara, ada harga yang dipatok oleh pasar, ada produk yang dipatok oleh negara, ada produk yang dipatok oleh pasar, ya. Ada negara sosialistik, ada negara kapitalistik. Tetapi di dalam Islam, ekonomi Islam itu intinya bukan kapitalis atau sosialis. Dalam Islam itu tidak terlalu penting. Apakah ekonomi itu subsisten, apakah profit, apakah sentralistik atau pasar, itu kaitannya adalah hal-hal yang sifatnya historis, hal yang sifatnya empirik. Tapi normatifnya apa? Normatifnya dalam Islam, ya, ekonomi itu adalah upaya untuk membangun kesejahteraan dunia dalam rangka mencapai kebaikan akhirat. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Jadi carilah kehidupan dunia, tetapi jangan lupakan akhirat. Atau kejarlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini adalah normativitas dalam Islam. Kesejahteraan dunia itu tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan akhirat. Jadi jangan hanya mencari kekayaan, tapi lupa sedekah. Jangan hanya mencari kemewahan, tapi lupa zakat. Ya, jadi kalau dalam Islam, orang boleh kaya sekaya-kayanya boleh, tapi jangan melupakan zakat, jangan melupakan sedekah. Karena apa? Karena kehidupan dunia itu tidak hanya di dunia saja. Hidup itu tidak hanya di dunia saja. Hidup itu nanti setelah mati ada akhirat. Oleh karena itu kehidupan dunia kita cari melalui ekonomi itu ujungnya nanti adalah persiapan untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, apakah kita mau subsisten, apa-apa nanam sendiri, apa-apa beternak sendiri, apa-apa bikin sendiri, boleh-boleh saja. Atau kita semuanya serba beli, ya, semua makanan beli, semua pakaian beli, rumah beli, semua peralatan itu apa-apa kita beli, boleh saja. Ya, apakah kita mau sosialisme, apakah kita mau kapitalis, boleh saja karena intinya bukan itu. Itu soal historis, ya. Normatifnya, apakah kita menyediakan ruang di balik aktivitas ekonomi itu untuk persiapan ke akhirat. Ya, intinya dalam Islam itu. Mau memenuhi kebutuhan sendiri boleh asal kita ingat akhirat. Kita mau semuanya serba beli itu boleh saja. Yang penting aktivitas ekonomi itu pada dasarnya adalah persiapan menuju akhirat. Karena kehidupan dunia intinya adalah kehidupan menuju akhirat. Nah, sementara praktek bisnis itu mau bisnis tradisional, mau bisnis modern, mau dagang langsung, mau dagang saham, itu semuanya boleh. Yang penting ada batasnya. Bahwa di dalam Islam berdagang itu halal, tetapi riba itu haram.
Jadi mau berdagang apa saja boleh, dengan cara apa saja boleh, dengan siapa saja boleh. Tetapi jangan melakukan riba. Riba itu apa? Nah, ini adalah persoalan yang definisinya berbeda-beda antara ulama, masih ada basis perdebatannya. Misalnya ada yang mengatakan bunga bank itu riba, oleh karena itu haram. Tetapi ada yang mengatakan bunga bank itu bukan riba karenanya halal. Jadi persoalannya bukan apakah bunga bank itu halal atau haram, tidak. Apakah bunga bank itu riba atau tidak. Kalau itu riba, semua orang akan sepakat bahwa riba itu haram. Haram, ya, tidak boleh. Tetapi ada yang mengatakan bunga bank itu bukan riba dan oleh karena itu halal. Definisi riba itu adalah upaya untuk mencari keuntungan dari sesuatu yang tidak produktif. Ya, bagi yang mengatakan bunga bank itu haram, ya karena dianggap orang menaruh uang di bank itu kan tidak bekerja. Seperti meminjamkan uang 100, kemudian meminta uang kembalinya itu 110. Nah, yang 10% itu adalah riba. Tetapi bagi yang menganggap bunga bank itu bukan riba adalah bahwa uang yang kita simpan di bank itu tidak mengendap di bank. Tetapi oleh bank itu diinvestasikan untuk membiayai pedagang sate, dipinjamkan untuk orang merintis usaha sate, dipinjamkan untuk pemborong yang ingin membangun jembatan, membangun jalan, sehingga uang itu tidak mengendap. Uang itu digunakan untuk kegiatan produktif. Dan karena kegiatan produktif itu ada untungnya, maka yang meminjamkan uang itu mendapatkan hasil bagi untung. Ya, itu adalah perdebatan soal riba. Yang jelas, definisi riba adalah mengambil keuntungan dari kegiatan non-produktif. Kalau kita meminjamkan uang dan uang itu untuk makan, ya kita tidak bisa mencari untung. Tapi kalau kita meminjamkan uang, uang itu kemudian dipakai oleh usaha, dipakai untuk usaha yang menghasilkan keuntungan. Nah, itu berarti memungkinkan kita untuk meminta keuntungan. Ya. Oleh karena itu, maka alternatif perbankan dalam Islam itu bukan pinjam uang atau menyimpan uang, tetapi bagi hasil. Ketika kita menabung dalam bank Islam atau bank syariah, ya, maka di awal kita sudah membuat kesepakatan, ini kita menabung dalam skema apa, skema bagi hasil apa. Ya, saya tidak ingat pasti ya kategori-kategorinya, ya, ada mudharabah, ada muraqabah, bentuk-bentuknya, ya. Itu nanti berbeda dengan kalau kita nyimpan di bank, biasanya ya apakah ini saving, tabungan, atau bentuk investasi, ya itu berbeda-beda. Tapi yang jelas intinya kalau kita bicara ekonomi, dari perspektif integrasi interkoneksi, kita harus belajar memahami bagaimana dunia ekonomi itu dinamis, ya, baik perkembangannya maupun orientasinya. Berkembang dari orientasi subsisten ke orientasi profit. Dan ada kecenderungan atau kerangka yang sifatnya sentralistik dan ada aliran yang sifatnya pasar. Nah, itu adalah fenomena dunia ekonomi. Tetapi perspektif normatifnya dunia ekonomi itu intinya adalah bagi orang Islam, usaha ekonomi, usaha membangun kesejahteraan itu adalah dalam rangka mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan proses bisnis itu intinya tidak boleh riba. Ya, tidak boleh menipu, tidak boleh berkhianat, tidak boleh riba. Perkara berdagangnya itu berdagang pasar tradisional, pasar setengah tradisional, pasar online, pasar apa itu semuanya boleh. Selama tidak menipu, selama tidak berkhianat, selama tidak melakukan riba. Ya, jadi dari sini kembali lagi logika integrasi interkoneksi itu memfasilitasi kita, memungkinkan kita, membuat kita mampu untuk melihat
kehidupan ekonomi dari kacamata ilmu ekonomi modern dan dari kacamata ilmu agama. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap tanpa harus memperlawankan perspektif modern dan perspektif agama, perspektif empirik dan perspektif normatif, karena sebenarnya kedua-duanya saling melengkapi. Dengan demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, bagaimana melihat ekonomi dari perspektif empiris dan perspektif normatif. Sampai di sini, terima kasih. Kita ketemu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.